Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Nurjana dengan NIM 103240010 dari kelas HTNB angkatan 2024. Di sini saya akan mereview buku mata kuliah Kaidah Fikih yang saya miliki. Ini bukunya. Buku ini karangan dari Dr. Haji Darmawan, SHI MHI, yang diterbitkan oleh Refka Prima Media. Buku ini saya dapatkan di platform Google ya, karena sebelumnya saya mencari-cari di Shopee, harganya kebanyakan 60 ke atas, dan saya rasa itu terlalu mahal untuk saya. Jadi saya bersama dua teman saya mensiasati dengan mencari PDF buku Kaidah Fikih, dan akhirnya menemukan buku karangan Dr. Haji Darmawan ini. Menurut saya worth it ya, karena murah. Kalau cetak sendiri itu saya menghabiskan sekitar 20.000 saja, sedangkan kalau membeli di Shopee itu 60 lebih ke atas ya. Menurut saya tuh lebih baik kalau ada yang murah, kenapa tidak? Karena untuk keperluan lain juga. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya dari buku ini ya. Di sini saya akan langsung mereview buku yang saya miliki ini. Yang pertama yaitu buku ini memiliki struktur yang sistematis, yang mana pembahasannya sangat terstruktur, yang dimulai dari definisi dasar, lalu masuk ke kaidah-kaidah pokok atau asasi, dan diakhiri dengan kaidah-kaidah cabang atau ghairu asasi. Pola ini memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami materi secara bertahap. Yang kedua yaitu ada cakupan yang komprehensif. Buku ini tidak hanya membahas tentang 5 pokok kaidah saja, tetapi juga menguraikan 40 kaidah non pokok yang memberikan gambaran yang luas mengenai kerangka berpikir dalam fikih Islam. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan aplikatif. Setiap kaidah disertai dengan contoh-contoh penerapan praktis, yaitu cara pengaplikasian kaidah atau pengaplikasian kaidahnya. Dan ini menjadikan nilai tambah yang signifikan karena membantu pembaca mengkontekstualisasikan kaidah-kaidah yang abstrak dalam situasi yang nyata. Yang selanjutnya yaitu ada dilengkapi dengan kaidah-kaidah turunan. Penulis juga menyertakan kaidah-kaidah turunan atau furu yang memperkaya pemahaman pembaca tentang bagaimana kaidah utama berkembang dan diterapkan dalam lingkup yang lebih spesifik. Yang kelebihan yang terakhir yaitu ada berbasis dalil. Setiap pembahasan kaidah selalu merujuk pada dasar hukumnya, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang memperkuat landasan argumentasi penulis. Misalnya saja di halaman ini ya. Di sini terdapat mungkin tidak kelihatan ya, landasan yuridis, yaitu dari hadis. Lalu terdapat juga kaidah-kaidah turunan ini. Ya, intinya itu. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah kekurangan dari buku yang saya miliki ini. Yang pertama, buku ini bersifat pengantar. Meskipun komprehensif dari segi jumlah kaidah yang dibahas, ulasan untuk setiap kaidah cabang atau kaidahnya ini cenderung bersifat pengantar. Buku ini mungkin tidak terlalu mendalam dalam membahas perdebatan ikhtilaf utama mengenai penerapan atau pengecualian setiap kaidah. Lalu ada masalah teknis pada teks Arab. Di dokumen PDF-nya ini ada beberapa teks Arab ya yang tidak dikasih harokat. Misalnya ini tidak ada harokatnya. Lalu contoh kaidahnya juga kaidahnya ini tidak berharokat. Jadi saya sebagai pembaca yang awam ya, pemula yang tidak ada basic anak pondoknya atau sekolah yang keagamaan gitu, lumayan sulit ya untuk memahami. Jadi saya harus mencari lagi ini di Google supaya saya tidak salah dalam pembacaannya gitu. Terus mungkin itu ya kekurangannya. Jadi saya akan menyimpulkan ya dari buku yang saya miliki ini. Kesimpulannya secara keseluruhan, buku Kaidah-Kaidah Fikih karangan dari Dr. Haji Darmawan SHI MHI ini adalah buku yang sangat direkomendasikan, terutama bagi mahasiswa syariah, akademisi, atau masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih. Keunggulannya terletak tadi itu pada struktur yang
struktur yang sangat sistematis, rapi, dan cakupannya yang luas dengan menggunakan pendekatan yang aplikatif. Meskipun memiliki banyak kekurangan minor, terutama yang bersifat teknis pada edisi digital. Buku ini memiliki buku ini tetap menjadi referensi yang bermanfaat untuk memahami prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. Mungkin sekian ya penjelasan saya atau review saya terkait buku ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.